Nah, ini habis bikin minyak bawang putih. Wangi banget. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Chef Adrian di Masak Sehat. Senang sekali saya bisa bertemu lagi bersama pemirsa di rumah. Nah, kali ini saya akan membuat masakan khas dari Semarang. Nah, kebetulan hari ini saya lagi habis bikin minyak bawang putih ya. Nah, bawang putih kemarin bikin udah habis. Nah, cara mudah sekali. Bawang putih kita chop ya, terus kita masak pakai minyak. Nah, ini wangi banget, jadi nanti buat topping di mie-nya sendiri. Ini saya akan membuat mie-nya namanya mie kopiok ya, khas dari Semarang. Nah, Semarang itu memang terkenal dengan banyak sekali makanannya yang enak. Nah, salah satu juga ada yang namanya lumpia ya. Lumpia Semarang. Lumpia Semarang itu enak sekali. Nah, ini udah mendidih ya. Nah, bahan-bahannya di sini nanti ada pakai lontong ya. Nah, lontong kita bisa dapatkan di pasar, kita tinggal beli aja. Nah, terus juga nanti pakai seledri ya, untuk biar lebih wangi. Tauge-nya udah saya rebus, masih menggunakan tahu juga. Nah, untuk mie-nya tergantung selera ya, mau pakai mie apa aja ya. Ini mie-nya kita bisa pakai mie yang kering ya, atau misal yang basah tinggal kita beli di pasar ya. Oke, di sini saya akan tumis lagi. Ini ada sisa minyak yang tadi saya bikin minyak bawang putih. Saya akan membuat kuah beningnya. Oke. Nah, ini kita bisa tambahkan sedikit lagi bawang putihnya ya, jadi biar lebih wangi ya. Oke. Jadi caranya mudah sekali. Tinggal kita masukkan air ya. Oke. Nah, kita tambahkan penyedap jamur vegetarian ya. Nah, ini sepertinya airnya kurang lagi ya, kita tambah. Oke. Nah, saya sendiri belum pernah ya jalan-jalan ke Semarang ya pemirsa, tapi penasaran ya. Jadi suatu hari nanti saya akan ke sana, saya akan wisata kuliner di sana ya. Penasaran, kata teman saya sih yang sering pergi sana, katanya makanan Semarang itu enak-enak. Dan juga tempat para wisatanya juga oke katanya kan ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia jadi paling tidak harus tahu ya kota-kota Semarang ya seperti apa. Jadi kita harus ke sana. Oke, nah kita biarkan dia mendidih. Ini saya mau rebus mie lagi, saya mau jadi tukang mie lagi nih pemirsa ya. Kita angkat. Oke. Nah, kita rebus sebentar mie-nya. Jadi biar lebih lembut ya. Nah, kalau udah punya alat seperti ini, jadi biar jadi pengen bikin mie terus nih pemirsa ya. Nah, daripada kita misal beli mie di luar gitu kan ya, kadang-kadang kan mahal ya kalau mau makan banyak-banyak, kenapa nggak coba bikin sendiri aja ya kan. Nah, jadi lembut kan. Oke. Nah, kita tunggu sebentar ya. Nah, saya mau siapkan ada lontong juga ya. Terus ada tahu juga di sini. Nah, lontongnya kita potong. Sebetulnya untuk membuat lontong kurang lebih sama seperti kita membuat ketupat ya. Oke. Nah, kita masukkan semua di sini sebagian. Nah, sekarang kita angkat. Nah, ini kuahnya udah mulai mau mendidih. Nah, kita matikan ya. Kita tiriskan dulu ya. Wah, ini udah cocok belum pemirsa kalau saya seperti tukang bakmi gitu kan ya. Nah, ini lihat mie-nya ya, teksturnya lembut ya. Oke, langsung kita masukkan aja ya. Wah. Sekarang kita masukkan tauge ya. Nah, tauge kita masukkan. Oke, terus kita kasih potongan tahu. Nah, potongan tahunya agak memanjang ya, jadi biar bagus juga. Tergantung selera ya pemirsa ya. Kalau saya untuk spontan ini saya mau potongan tahunya seperti ini, jadi biar lebih bagus ya. Kita bisa susun di sini ya tahunya. Oke. Nah, terus kita kasih daun seledri ya. Potongan daun seledri biar lebih wangi.
Oke. Nah, ini kuahnya udah kita matikan ya. Langsung kita tuang. Wah, ini pasti enak banget. Aromanya sangat wangi banget ini pemirsa. Jadi kalau misal kita membuat mie sendiri di rumah, pasti lebih enak gitu kan ya. Apalagi kalau misal rame-rame makannya pasti seru gitu kan ya. Nah, kalau misal kita suka pedas, kita bisa tambahkan ya cabai ya. Nah, oke, kita taburin dengan bawang goreng ya. Oke, terus kita taburin dengan daun seledri. Wow, mie kopiok dari Semarang udah jadi. Nah, berikutnya ketinggalan bahan dan cara membuatnya. Kita lihat ringkasan resep berikut ini. Langsung aja kita masukkan ke wajan ya. Kita masak langsung. Wah, pasti enak. Ini benar-benar masakan Indonesia yang sangat enak. Nah, kita masak sampai wangi dulu ya. Nah, oke pemirsa, kita masuk ke menu kedua. Saya akan membuat satu masakan lagi dari Semarang, namanya gudangan. Apa itu gudangan? Pasti orang bertanya kan, gudangan. Nah, itu sama seperti urapnya Semarang. Nah, bahan-bahannya di sini udah ada kacang panjang ya, ini kacang panjang. Terus kangkung udah saya ini pilih ya. Terus juga ada bayam. Nah, terus ini ada sama dengan pada umumnya ya urapnya, ini ada kelapa parut ya, ada tauge juga. Nah, bumbunya di sini ada gula merah ya, ada gula merah, terus juga ada kencur yang bikin wangi. Nah, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah. Oke, nah ini saya potong dulu ya. Tergantung selera, kalau misal untuk kacang panjangnya ya saya potongnya nggak mau terlalu panjang ya. Nah, ini makanan yang sangat enak ya, boleh dikatakan kalau misal orang makanan western itu, orang bule itu biasa kan mereka taunya salad. Nah, Indonesia sebetulnya ini urap juga termasuk salad ya, saladnya Indonesia ya. Menurut saya malah lebih sehat ya kan. Oke, kita lihat. Nah, ini udah mendidih. Nah, sementara ini saya mau potong, ini ada gula merahnya. Gula merah. Basically pada umumnya masakan Indonesia itu menggunakan misal rempah-rempahnya ya, kencur gitu kan ya, bawang putih, bawang merah, semuanya ya hampir sama ya, cuma ya tergantung bagaimana cara kita untuk mengolahnya, untuk membuat jadi makanan ini jadi enak ya. Oke, nah, kita potong sampai agak hancur semua kecil, jadi biar untuk blendernya lebih mudah ya. Oke, cabenya juga kita potong. Oke. Nah, cabai merahnya. Oke, nah ini semua kita masukkan ya. Ya. Oke. Langsung aja kita masukkan ke wajan ya. Kita masak langsung. Wah, pasti enak. Ini benar-benar masakan Indonesia yang sangat enak. Nah, kita masak sampai wangi dulu ya.
Oke, kita siap-siap ini untuk rebus sayurnya ya. Nah, sampai tunggu itu mendidih. Kita masukkan, ini ada bayam dulu ya. Oke. Jadi ini alat ini ya, selain kita untuk membuat bakmi gitu kan ya, jadi kita juga bisa fungsikan untuk rebus sayur ya. Oke, ini. Nah, ini udah mendidih nih. Aromanya wangi banget ya. Kita langsung masukkan kelapanya ya. Oke. Nah. Seperti ini, baru kita tambahkan air lagi secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Nah, bayamnya udah, tinggal kita tiriskan. Wah, segar ini. Oke, nah selanjutnya kangkung sama kacang panjang ya, kita rebus sebentar aja. Kalau bahasa di Bangka saya kita sebutnya celor ya, kita celor sebentar ya. Oke, nah, kita celor sebentar aja, jangan terlalu lama ya. Oke, kita tiriskan sini. Oke, nah kita lihat ini tumisan ini kelapanya, wangi banget. Nah, kita kasih garam secukupnya ya. Nah, jangan terlalu banyak ya. Terus kita kasih gula sedikit aja karena tadi kan udah ada gula merahnya ya. Nah, kita tambahkan lagi minyak bawang putih ya. Nah, ini udah kering ya. Oke, kita angkat. Nah, sayurnya ini kita campur semua, ada bayam, ada kangkung, ada kacang panjang ya. Nah, terus ini juga ada taugenya, kita masukkan ya. Taugenya tadi udah kita rebus juga sebelumnya ya. Oke, tinggal kita tuangkan ini kelapanya. Wah, nah kita lihat dulu berapa banyak ya. Kalau misalnya terlalu banyak juga kurang bagus ya, jadi harus pas ya. Wah, bisa langsung menggunakan capitan ya. Nah, seperti ini adalah salad khas dari Indonesia ya. Oke, simple cara membuatnya. Ini masih ada dikit, taruh lagi di atas. Nah, sengaja aku bikin yang tinggi ya, kerucut jadi biar bagus. Nah, buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini. Nah, ini udah wangi ya. Oke. Nah, kita masukkan ini semua. Oke. Nah, kalau misal kita mau campurkan ada jamur kuping ya. Saya mau ambil apa jadi bingung. Oh, ini water paupe. Ini barang kesayangan saya. Kalau bahasa Mandarin bilang water paupe. Ini barang kesayangan saya. Ya, karena ini waktu jalan-jalan di Australia saya beli ini. Jangan sampai hilang, pernah hilang. Saya sempat nangis jujur karena ini dapatnya susah. Ya. Nah, ini saya akan membuat lumpia Semarang ya. Nah, biasa kan lumpia Semarang itu banyak sekali ya, terkenal ya. Nah, tapi ini olahannya isinya pakai tauge, daun bawang sama wortel aja.
Oke, nah ini juga ada bumbunya. Nanti bawang putih, bawang merah kita tinggal tumis ya. Nanti di sini juga ada margarin ya, kita kasih sedikit aja menggunakan ini karena ini alat masaknya juga tanpa minyak pun bisa untuk menggorengnya ya. Oke. Nah, pertama saya akan iris dulu ini bawang merah ya. Nah, kita iris tipis ya. Oke, lalu kita tumis nanti ya. Lumpia pasti semua orang udah tahu kan, lumpia ada sayuran, lumpia buah-buahan, banyak sekali ya. Jadi kita bisa kreasikan. Ini langsung kita masukkan ke wajan semua ya. Nah, ini juga tip yang selalu saya berikan ya. Nah, mungkin sebagai orang lihat, ini belum dinyalakan api nih, udah dimasukkan bumbunya gitu kan ya. Nah, ini supaya tidak gosong dan asalnya nggak kemana-mana. Kita kasih sedikit aja ya. Nah, ini saya kupas. Jadi mudah ya kalau untuk membuat lumpia satu ini ya. Jadi isinya juga enak ya. Ini sayuran wortel ya, karena wortel kan juga bagus ya untuk kesehatan mata ya. Jadi harus ingat ya pemirsa ya, apa yang kita makan harus anggap sebagai obat, bukan obat sebagai makanan kita. Nah, terus kita juga harus tahu contohnya misal wortel. Wortel kan juga sangat bagus ya, mengandung vitamin A. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, dokter bilang kalau misal makan pepaya, wortel ya berlebihan nanti kulit kita jadi kuning ya. Oke. Nah, ini udah wangi ya. Oke. Nah, kita masukkan ini semua. Oke. Nah, kalau misal kita mau campurkan ada jamur kuping ya, ada biar warna hitam juga, itu lebih bagus lagi ya. Nah, kebetulan hari ini kan saya memang masak, saya suka sekali masak menggunakan bahan yang ada ya. Jadi nggak mesti harus yang lengkap semuanya. Dengan bahan yang ada di kulkas, kita bisa membuat makanan yang enak ya. Nah, sekarang kita masukkan penyedap jamur vegetarian secukupnya aja ya. Nah, bubuk lada secukupnya aja. Oke. Nah, secukupnya aja. Kita masak nanti sampai kering ya. Nah, sampai tunggu ini kering. Nah, sekarang kita ambil telur sambil ini mengering. Nah, tunggu agak kering ya. Nah, kita masukkan tauge. Nah, jadi tauge itu masak jangan terlalu lama juga ya. Jadi pas kita makan itu masih ada rasa crunchy, jadi enak ya. Oke. Nah, ini udah matang, kita matikan apinya. Nah, kita pindah di sini ya. Oke, untuk isinya tetap kita taruh di wajan aja ya. Nah, sekarang kita kocok telur. Oke, kocok lepas aja ya. Lalu kita masukkan tepung terigu secukupnya aja ya. Nah, sedikit demi sedikit kita untuk membuat kulit lumpianya tetap harus pakai tepung terigu ya. Jadi ini bukan omelet ya, jadi kita bikin kulit si lumpianya ini. Adonannya udah campur rata semua ya. Nah, bisa lihat ini ya. Nah, kita panaskan dulu ya. Oke, kita lelehkan dulu ya. Oke. Nah, kita bikin adonannya, kita aduk lagi ya. Oke. Nah, tambah sedikit lagi karena saya mau bikin agak lebar ya. Oke. Nah, kita tunggu sesaat. Saya mau ambil piring dulu di sini ya. Oke.
Nah, ini isinya udah matang, pemirsa. Terus ini kulit lumpianya juga udah jadi di sini ya, masih anget ya. Nah, langsung aja kita lipat ya, kita isi. Ambil sendok ini, bekas margarin nggak apa-apa. Wow, coba lihat. Ada tauge. Ini lumpia yang sangat enak ya. Oke, tinggal kita gulung ya seperti ini. Nah, sambil kita tekan ya. Sambil kita tekan ya. Oke, ambil piring. Langsung kita plating di sini. Oke. Satu lagi. Oke. Nah, tergantung kalau misal dia kecil, bentuknya juga jadi kecil. Oke. Nah, udah jadi ini lumpia yang simple ya. Dengan isi ada pakai wortel, ada tauge ya, daun bawang. Ini enak. Nah, ini kan supaya lebih menarik lagi, biasanya tetap kita harus kasih garnish ya, pemirsa ya. Nah, ini kita mainkan dengan garnish ya, daun parsley ya. Nah, kita kasih di sini. Nah, langsung menarik dia kan, langsung cantik. Nah, di sini kita kasih. Oke. Nah, pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini.